Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Paulina Gokasih Sitanggang dengan NPM 2441147 dan rekan saya Naila Aura Ramadhani dengan NPM 2441171 dan Widi Triandri dengan NPM 2441150 dan Nuriana Amila Putri dengan NPM 2441127. Kami dari kelompok 8 di sini akan membahas upaya peningkatan perlindungan konsumen pada UMKM Sate Pak D melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selamat menyaksikan. Pada slide kali ini, saya akan membahas tentang latar belakang. UMKM Sate Pak D merupakan usaha kuliner yang dijalankan secara mandiri dengan sistem penjualan langsung kepada konsumen. Usaha ini beroperasi dengan pengelolaan yang masih sederhana dan mengandalkan praktik kebiasaan sehari-hari dalam proses produksi serta pelayanan. Meskipun telah memiliki pelanggan dan mampu bertahan dalam persaingan usaha, pemahaman pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen belum diterapkan secara optimal sebagai bagian dari tanggung jawab hukum pelaku usaha. Dalam praktiknya, aspek kebersihan makanan, keamanan bahan baku, kejelasan harga, serta kualitas pelayanan belum sepenuhnya dipahami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk melindungi hak konsumen. Kondisi ini bukan disebabkan oleh kesengajaan, melainkan keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM terhadap prinsip perlindungan konsumen. Apabila tidak diberikan pendampingan, hal tersebut berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap usaha yang dijalankan. Tujuan kegiatan PKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha Sate Pak D mengenai pentingnya perlindungan konsumen dalam kegiatan usaha kuliner sehari-hari. Melalui pendampingan dan penyampaian materi secara langsung, pelaku usaha diarahkan untuk memahami bahwa kebersihan makanan, keamanan bahan baku, serta cara penyajian yang layak merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan demi melindungi konsumen. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kejujuran dalam berjualan, baik dalam penetapan harga maupun dalam memberikan informasi kepada konsumen. Selain itu, kegiatan ini bertujuan mendorong pelaku usaha agar mampu menerapkan tanggung jawab usaha secara nyata, bukan hanya untuk menarik pelanggan, tetapi untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan dapat terus terjaga. Pada akhirnya, kegiatan ini diarahkan untuk membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha secara lebih tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan sehingga hubungan antara penjual dan konsumen dapat terjalin secara adil dan saling menguntungkan. Strategi pelaksanaan kegiatan PKM. Strategi pelaksanaan kegiatan diterapkan melalui interaksi langsung dengan pelaku usaha Sate Pak D menggunakan pendekatan yang komunikatif dan persuasif. Kegiatan dimulai dengan perkenalan serta penjelasan tujuan dan manfaat kegiatan agar pelaku usaha dapat memahami maksud pelaksanaan kegiatan pengabdian. Tahap awal ini ditujukan untuk menciptakan suasana yang nyaman, terbuka, dan saling percaya sehingga pelaku usaha bersedia menerima pendampingan serta menyampaikan kondisi usaha yang dijalankan secara apa adanya. Tahap berikutnya dilakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas usaha, mulai dari proses pengolahan bahan, penyajian makanan, hingga pelayanan kepada konsumen. Pengamatan difokuskan pada aspek kebersihan lingkungan dan peralatan, kualitas, serta penggunaan bahan baku, serta kejelasan penetapan harga kepada konsumen. Melalui kegiatan ini, tim memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola kerja dan kebiasaan usaha yang diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga materi pendampingan dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Aspek hukum yang belum terpenuhi dalam usaha Sate Pak D.
Kegiatan usaha sate Pakde masih dijalankan dengan pola usaha informal sehingga aspek hukum belum menjadi bagian dari pengelolaan usaha. Pelaku usaha menjalankan aktivitas produksi dan penjualan tanpa dasar pemahaman yang jelas mengenai kewajiban hukum dalam melindungi konsumen. Praktik kebersihan, keamanan makanan, dan pelayanan kepada pembeli dilakukan atas dasar kebiasaan, bukan sebagai bentuk pemenuhan standar perlindungan konsumen. Selanjutnya yaitu perizinan usaha sebagai dasar operasional sate Pakde. Usaha sate Pakde telah memiliki perizinan dasar sebagai bentuk legalitas awal dalam menjalankan kegiatan usaha kuliner. Perizinan tersebut digunakan sebagai landasan untuk melakukan aktivitas produksi dan penjualan kepada konsumen secara sah. Keberadaan izin menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memiliki kesadaran awal terhadap pentingnya legalitas usaha. Meskipun usaha masih dikelola secara sederhana, perizinan yang telah dimiliki berfungsi sebagai pengakuan formal terhadap keberadaan usaha dan memberikan kepastian hukum dasar dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Dengan adanya izin tersebut, pelaku usaha memiliki legitimasi untuk melakukan kegiatan usaha serta menjadi lebih terlindungi secara hukum apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Meskipun perizinan yang dimiliki belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek yang dipersyaratkan, keberadaan izin dasar ini merupakan langkah awal yang penting. Pelaku usaha memiliki peluang untuk melengkapi perizinan lainnya secara bertahap agar kegiatan usaha dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pelaksanaan kegiatan pendampingan pada usaha sate Pakde menunjukkan bahwa kegiatan usaha masih berjalan secara sederhana dengan pemahaman yang terbatas terhadap kewajiban hukum pelaku usaha. Aspek perlindungan konsumen seperti kebersihan proses pengolahan, keamanan bahan makanan, kejelasan harga, serta tanggung jawab dalam pelayanan belum diterapkan secara menyeluruh sebagai standar usaha. Melalui interaksi langsung dan diskusi dengan pelaku usaha, muncul kesadaran bahwa penerapan perlindungan konsumen ini memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan pembeli dan keberlanjutan usaha. Sarannya, pelaku usaha sate Pakde ini disarankan untuk mulai menerapkan prinsip perlindungan konsumen secara konsisten dalam setiap kegiatan usaha, terutama dengan menjaga kebersihan lingkungan dan peralatan, menggunakan bahan baku yang aman, serta memberikan informasi harga secara jelas kepada konsumen. Selain itu, pelaku usaha perlu melakukan langkah bertahap untuk melengkapi legalitas dan perizinan usaha guna memperkuat kepastian hukum. Kegiatan pendampingan serupa juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku usaha ini semakin memahami dan mampu menerapkan kewajiban hukum dalam praktik usaha sehari-hari. Selanjutnya ada urgensi perlindungan konsumen bagi UMKM kuliner. Perlindungan konsumen memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya di bidang kuliner. Konsumen tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga sebagai pihak yang menentukan keberlanjutan usaha melalui tingkat kepercayaan, kepuasan, dan loyalitas yang mereka berikan. Dalam usaha kuliner seperti sate Pakde, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen bersifat langsung dan berulang, sehingga pengalaman konsumen sangat memengaruhi citra usaha. Apabila konsumen merasa aman dan nyaman, maka usaha akan lebih mudah berkembang dan bertahan di tengah persaingan. Selain itu, perlindungan konsumen menjadi aspek yang tidak terpisahkan karena berkaitan langsung dengan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan konsumen. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan. Kesalahan kecil dalam pengolahan atau penyajian makanan dapat berdampak serius bagi konsumen. Oleh karena itu, penerapan perlindungan konsumen dalam usaha kuliner bukan hanya bersifat formal, tetapi merupakan kebutuhan nyata yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku usaha. Lebih lanjut, penerapan perlindungan konsumen juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum dari pelaku usaha.
UMKM yang mampu menjaga kualitas produk, transparansi harga, serta memberikan pelayanan yang baik cenderung memperoleh citra positif di mata masyarakat. Citra positif ini akan berdampak pada peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan pasar, serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai strategi usaha yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pelaku UMKM. Hak dan kewajiban konsumen dalam usaha kuliner. Dalam kegiatan usaha kuliner, konsumen memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Hak tersebut antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi makanan. Konsumen berhak mendapatkan makanan yang layak, bersih, dan tidak membahayakan kesehatan. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai produk yang ditawarkan seperti harga, bahan makanan, dan cara penyajian. Pemenuhan hak-hak ini menjadi dasar terciptanya hubungan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Hak konsumen juga mencakup hak untuk diperlakukan secara jujur dan tidak diskriminatif. Pelaku usaha wajib memberikan pelayanan yang sama kepada setiap konsumen tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi. Apabila hak-hak ini terpenuhi, konsumen akan merasa dihargai dan lebih percaya terhadap usaha yang dijalankan. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan hubungan usaha yang harmonis dan saling menguntungkan. Di sisi lain, konsumen juga memiliki kewajiban dalam kegiatan usaha kuliner. Kewajiban tersebut antara lain membayar sesuai harga yang telah ditetapkan serta mengikuti ketentuan yang berlaku dalam transaksi. Namun, kewajiban konsumen tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku usaha untuk mengabaikan tanggung jawabnya. Pelaku usaha tetap memiliki kewajiban utama untuk menyediakan produk dan pelayanan yang layak. Oleh karena itu, pelaku usaha seperti Sate Pak D perlu memahami bahwa pemenuhan hak konsumen merupakan bagian penting dalam menciptakan hubungan usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Dampak penerapan perlindungan konsumen terhadap keberlanjutan usaha. Penerapan perlindungan konsumen yang baik memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keberlanjutan usaha. Konsumen yang merasa aman, nyaman, dan puas dengan produk serta pelayanan cenderung melakukan pembelian ulang. Selain itu, konsumen yang puas juga berpotensi merekomendasikan usaha tersebut kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Bagi UMKM, promosi dari mulut ke mulut yang merupakan salah satu bentuk promosi yang paling efektif dan tidak membutuhkan biaya besar. Perlindungan konsumen juga berperan dalam membangun reputasi usaha. Reputasi yang baik akan memudahkan pelaku usaha dalam mempertahankan pelanggan lama sekaligus menarik pelanggan baru. Dalam jangka panjang, reputasi ini menjadi aset yang sangat berharga bagi UMKM. Usaha yang dipercaya oleh masyarakat cenderung lebih stabil dan mampu bertahan meskipun menghadapi persaingan yang ketat. Sebaliknya, apabila perlindungan konsumen diabaikan, berbagai risiko dapat muncul, seperti keluhan konsumen, penurunan jumlah pelanggan, hingga permasalahan hukum. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan usaha dan merusak citra yang telah dibangun. Oleh karena itu, perlindungan konsumen harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, pelaku usaha Sate Pak D diharapkan mampu memahami bahwa perlindungan konsumen merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan dan reputasi usaha. Selanjutnya, yaitu refleksi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada UMKM Pak D Sate ini memberikan gambaran nyata mengenai kondisi usaha kuliner skala kecil di lapangan. Melalui interaksi langsung dengan pelaku usaha, tim pengabdian dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh UMKM tersebut, khususnya keterbatasan pengetahuan mengenai aspek hukum dan perlindungan konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM pada umumnya membutuhkan pendampingan yang bersifat edukatif dan praktis. Pendekatan yang komunikatif
dan persuasif membantu pelaku usaha menerima materi dengan lebih terbuka dan mudah dipahami. Diskusi yang dilakukan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga melibatkan pengalaman dan kebiasaan usaha yang telah dijalankan selama ini. Dengan cara tersebut, materi perlindungan konsumen dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan dan lebih mudah diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat memahami penerapan hukum dan etika bisnis secara nyata, bukan hanya secara teoritis. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin hubungan yang saling menguntungkan antara dunia akademik dan masyarakat, serta mendorong terciptanya UMKM, lalu bertanggung jawab dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Jadi itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.